Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binarsi Sukaryanti, Kepala SMP Negeri 8 Yogyakarta, bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen bakat minat yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat bermanfaat laksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat bermanfaat laksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat bermanfaat laksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta bersyukur karena mendapatkan kesempatan anak-anak kami kelas 9 untuk mengikuti asesmen karena bakat minat fasilitas yang diselenggarakan oleh kementerian, dan kami yang sangat melaksanakan dalam satu hari yang dibagi menjadi 2 sesi. Negeri 8 Yogyakarta username dengan password kita yang udah diberikan tadi. Terus kita juga mulai menjawab menurut saya sejauh ini yang saya lakukan tadi. Terus kita juga mulai menjawab menurut saya sejauh ini yang saya lakukan tadi. Terus kita juga mulai panggung atau bahkan menceritakan mengekspresikan bakat itu tidak boleh. Menurut saya ini yang saya
mulai mengenalkan budaya, saya, dan bila juga ada teman-teman Indonesia karena sejauh ini sih saya sanggup saya terpilih menjadi salah satu wanita mewakili rencana atau bahkan masa ini bersama saya ini yang saya itu tahu juga mulai mengenalkan budaya, saya, dan bila juga ada teman-teman Indonesia karena sejauh ini sih saya sanggup saya terpilih menjadi salah satu wanita mewakili rencana atau bahkan masa Tes ada. Oh ya itu yang permintaannya. Tidak ada suara karena Di unmute. Udah. Oh, udah. tes. Kita tes dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Suara saya terdengar? Dengar. Oke, good. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara webinar sosialisasi asesmen bakat dan minat jenjang SMP tahun 2024 akan kita mulai. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yang saya hormati
Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Yang saya hormati Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kepala sekolah SMP negeri dan swasta, pengawas SMP, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua murid yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara pada webinar pada siang hari ini. Dan sebelumnya, marilah kita ucapkan doa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Laporan dan sekaligus laporan dari Kepala Bidang Pembinaan SMP dan sekaligus membuka webinar pada siang hari ini. Dan selanjutnya paparan dari Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan selanjutnya tutup. Beranjak ke acara selanjutnya, kita mulai saja dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk membuka videonya masing-masing. Dibuka dulu Bapak Ibu. Mohon maaf izin. Selanjutnya, laporan dari Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang sekaligus membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Kepada Ibu Leni Lesnawati, MPD, silakan. Tes. Ada ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nina. Bapak Ibu yang saya hormati,
kita akan memulai mengenai asesmen bakat dan minat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh bidang pembinaan SMP dengan tema asesmen bakat dan minat. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Kadisdikbud, Pak Sekdis, izinkan kami dari bidang pembinaan SMP untuk mengadakan webinar mengenai asesmen bakat dan minat. Yang kami hormati Ibu Kasih Kurikulum dan Penilaian SMP, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, tenaga pendidik, dan orang tua. Untuk kegiatan webinar kali ini dalam rangka pelaksanaan pelayanan asesmen pendidikan yang diadakan oleh Pusat Asesmen Pendidikan, Pusmendik, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, BSKAP, Kemendikbud Ristek. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelumnya kita mengenal ada yang namanya asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, untuk kali ini sebetulnya BSKAP sudah melaksanakan asesmen ini di tahun 2023 di beberapa provinsi. Dan untuk tahun 2024 ini BSKAP mengadakan asesmen bakat dan minat ini dengan jangkauan yang lebih luas, mencakup seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Diharapkan peserta didik terutama di kelas 9 mengikuti asesmen bakat dan minat ini. Yang sebelumnya kalau untuk kelas 8 itu ada asesmen nasional berbasis komputer. Sedangkan untuk kelas 9 ini ada asesmen bakat dan minat yang berbasis komputer. Untuk SMP dan Madrasah Sanawiyah. Nah, Bapak Ibu, jadi ini fokusnya kepada siswa kelas 9 ya. Pelaksanaan layanan asesmen bakat dan minat ini di satuan pendidikan tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran kemampuan siswa pada bidang-bidang khusus serta minat siswa berdasarkan keterkaitannya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Nah, satuan pendidikan nanti akan memperoleh gambaran bakat dan minat siswa berdasarkan hasil yang diperoleh. Nanti secara lebih jelas teknisnya itu akan dipaparkan oleh Bu Vera, Ibu Kasih Kurikulum dan Penilaian SMP, serta mungkin nanti bisa dipelajari juga petunjuk teknisnya yang berisi tentang latar belakang, tujuan, dan petunjuk pelaksanaan layanan ABM. Nanti petunjuk teknis ini juga akan di-share oleh Bu Kasih, disusun nanti agar dapat membantu satuan pendidikan yang menyelenggarakan asesmen bakat dan minat ini atau yang disingkat dengan ABM, sehingga diharapkan ABM ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, mohon dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan ABM ini berjalan dengan sukses dan lancar. Ini sangat bagus sekali akan membantu putra-putri kita untuk mengetahui kemampuannya, bidang khususnya apa potensinya, serta minatnya putra-putri kita ini tertarik kepada kegiatan atau pekerjaan tertentu, sehingga ini akan menjadi bekal gambaran bagi peserta didik untuk melangkah ke sekolah
lanjutannya dan juga untuk melangkah ke depan kuliahnya dan juga untuk melangkah ke depan bidang pekerjaan apa yang akan mereka ambil untuk masa depannya. Nah, oleh karena itu kami harapkan diikuti webinar ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan dan lain halnya juga nanti bisa berkonsultasi kepada kami bidang SMP dan juga kepada seksi-seksi yang ada di bidang SMP. Secara teknis, saya melihat bahwa pelaksanaannya ini mirip dengan ANBK. Jadi, sudah terbiasa ya Bapak Ibu di sekolah untuk melaksanakan ANBK dan sekarang diterapkan untuk asesmen bakat dan minat. Jadi, saya kira semua fasilitas sarana prasarana juga sudah siap di sekolah. Hanya tinggal nanti Bapak Ibu gurunya dimohon untuk memberikan sosialisasi dan mendampingi pada tahap pelaksanaan ABM ini. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh dari potensi peserta didik, potensi putra-putri kita baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kesempatan yang bagus untuk semua peserta didik kelas 9 mengikuti asesmen ini. Karena ini free ya, gratis. Kalau mengikuti dari tes-tes atau asesmen yang ada di dinas atau instansi luar itu biasanya berbayar. Nah, ini kesempatan yang baik kita memfasilitasi terutama BSKAP, Kemendikbudristek memfasilitasi kita semua untuk mengadakan asesmen bakat dan minat bagi peserta didik kelas 9. Harapan ke depannya kita ciptakan putra-putri kita yang mempunyai potensi yang baik di bidang akademik dan non-akademik, kita membekali mereka, kita jadikan putra-putri kita ini untuk siswa yang unggul, yang berdaya guna, yang siap beradaptasi di era globalisasi. Sekalian saya membuka kegiatan webinar ini dengan ucapan basmalah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka webinar asesmen bakat dan minat untuk jenjang SMP di Kabupaten Subang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabit yang telah memberikan laporannya serta sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan pada paparan dari Ibu Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Kepada Ibu Pera Maulidia Soekarno MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina atas waktu yang diberikan. Mohon izin Ibu Kabit, terima kasih. Ayoga dan Aucup yang mendampingi di bagian operator. Bapak Ibu, selamat siang semuanya di sekolah-sekolah di SMP se-Kabupaten Subang. Kalau di Kota Subang, Dinas Pendidikan ini cuacanya sedang mendung. Tapi semangat kita enggak boleh mendung. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu hari ini memenuhi undangan kami dalam rangka webinar sosialisasi tentang ABM atau asesmen bakat dan minat. Tadi disampaikan oleh Bu Kabit kalau asesmen ini kita lakukan kepada konsultan ahli psikolog berbayar ya, cukup tinggi harganya. Nah sekarang Kemendikbudristek memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik jenjang SMP mengikuti ABM gratis tanpa bayar, kemudian difasilitasi oleh sekolah dengan fasilitas serupa Asesmen Nasional atau AKM atau AN yang
Makanya ABM ini adalah merupakan asesmen berskala nasional. Mohon izin saya share screen yang disampaikan oleh Kemendikbud. Ini ya, ini ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu yang saya share? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak yang telah mengisi konfirmasi kehadiran. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk tentang ABM ini. Dan ketika kita memberikan umpan balik sejauh mana pemahaman kita tentang ABM, banyak sekali di antara kita yang memang belum mengenal tentang ABM. Mohon izin saya memaparkan sosialisasi tentang apa itu ABM. Di sini barangkali juga telah hadir guru BK yang mungkin kompetensinya lebih baik. Mohon izin Ibu, nanti kita sharing ya, diskusi bersama tentang tes bakat dan minat yang akan kita jalani oleh murid-murid di kelas 9. Saya tertarik sama jawaban pertanyaan ini. Apa manfaat murid mengikuti ABM? Banyak dari kita, Bapak Ibu menjawab manfaatnya banyak ya untuk mengetahui bakat minat. Pertanyaan kedua adalah, apa manfaat satuan pendidikan jika muridnya ikut serta di ABM? Kalau untuk murid sendiri secara individu, tentu dia bakal sangat berharga kan untuk mengetahui jati diri di masa remaja yang penuh dengan kebingungan, itu masih masa kebingungan, pencarian jati diri, untuk memahami dirinya, bakatnya di mana, minatnya kemana, itu jadi pedoman atau jadi arah yang cukup, jadi kompas dalam hidupnya. Saya yang lucu begini, ada pertanyaan yang diajukan, Bu Vera, kalau kita gurunya juga belum tahu, boleh nggak ikutan? Kita soalnya juga tertarik itu pengen mengetahui diri sendiri, tapi mohon maaf ya, ini memang kuotanya khusus untuk murid. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau ikutan ABM juga, berarti nanti itu ya dengan konsultan ahli tersendiri ya. Tapi memang betul, kita saja orang yang sudah dewasa, sangat penting untuk mengetahui apa bakat kita, apa minat kita. Belum terlambat sih, walaupun udah seusia kita. Apalagi murid ini, yang masih nanti terbentang di SMA-nya mau masuk ke penjurusan apa, kuliahnya mau kemana gitu. Jadi, untuk manfaat untuk murid sangat besar. Nah, pertanyaannya untuk satuan pendidikan apa? Ada jawaban sangat luar biasa dari seorang guru yang mengatakan bahwa ini sejalur, ini sevisi dengan nafas Merdeka Belajar, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, filosofi pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwasanya Ki Hajar Dewantara saat itu memiliki keyakinan bahwa setiap murid itu terlahir dengan potensi masing-masing. Ya, punya bintangnya masing-masing. Ada yang bisa berenang, kalau ada yang bisa memanjat, kalau hewan-hewan itu ya. Katanya gini, kalau dulu kita mengakses itu satu jenis asesmen, sama untuk semua murid ya, ikan itu dites terbang, ular dites terbang, gitu, monyet dites terbang. Kapan gitu kita anak-anak tersebut menjadi ahli atau mereka merasa lulus dalam tes kehidupan akademiknya? Jadi ketika berdiferensiasi menjadi solusi kemerdekaan belajar, bahwasanya berbeda nih murid-murid yang kita tangani ini, bakatnya berbeda, ada yang di bahasa, ada yang di matematika, ada yang di sains, ada yang di psikomotor. Berarti siapa nih yang menggali potensi? Ya kita guru. Dari mana guru tahu? Harus berbasis data. Boleh sih observable gitu ya, diamati anaknya. Kita lihat dulu ke sini. Kenapa asesmen bakat dan minat ini penting dan bagaimana? Jadi saya sangat bahagia ya dengan program Kemendikbud ini karena sejalur dengan nafas
pembelajaran berdiferensiasi kita lihat dulu ya. Jadi kalau kamu bakatnya apa? Bakatku butuh. Bakat itu didefinisikan itu sebagai talent, kompetensi bawaan alami pada suatu bidang, sehingga anak itu mudah atau cepat mengetahui keterampilan tertentu. Berarti dia berbakat di bidang itu. Makanya dibilangin bahwa ikan itu bakatnya berenang gitu ya. Nah, manusia itu punya bakat-bakat tertentu yang berbeda-beda, dan jika anak itu masih bingung, bakat saya apa? Nah, mungkin salah satunya adalah ABM ini menjadi solusi untuk dia menemukan bakatnya. Bakat ini bisa dipengaruhi oleh genetik tentu ya. Jadi memang keturunan, faktor keturunan itu sangat berpengaruh. Faktor lingkungannya juga, ketika dia sama-sama dibesarkan sejak kecil, maka bakat itu bisa terasah, dan minat ternyata mempengaruhi bakat. Dan bakat juga mempengaruhi minat. Jadi bakat dan minat ini inventory yang saling berpengaruh satu sama lain. Bedanya bakat dengan minat, minat itu ketertarikan murid terhadap sesuatu. Kalau dia tidak berminat, dia nggak termotivasi. Kalau minatnya tinggi, motivasinya tinggi. Sekarang Bapak Ibu, di setiap riset pendidikan, suka dimunculkan motivasi belajar murid. Nah, kalau motivasi belajar murid, berarti kaitannya muridnya berminat atau tidak, gitu. Nah, ketika bagaimana menciptakan antusiasme atau ketertarikan murid, ya kan, berarti salah satu faktornya adalah lingkungan. Guru menciptakan iklim kelas yang menarik, jadi berminat walaupun bakatnya sebenarnya bukan di situ, tapi akhirnya dia minat. Ketika minat, dia belajar dan akhirnya bakatnya bisa tumbuh. Jadi ini adalah hal-hal yang kita gali itu. Apalagi kalau berbasis data yang valid dari tes yang reliable dari konsultan ahli gitu ya, dari Kemendikbud lah. Ini keren kan kalau kita punya data ini. Makanya jangan dilewatkan Bapak Ibu ABM ini, mohon izin. Minat itu kadang berubah. Minat itu bisa juga menetap. Minat itu bisa observable, bisa terekspresikan. Minat itu juga ternyata dapat diukur. Nah, kali ini Kemendikbud menawarkan tes atau asesmen minat, karena itu bisa diukur secara valid. Kalau minat itu, Bu, aku minatnya nyanyi. Masuk berarti vocational tuh, dia profesional. Saya minatnya apa, Pak Ucup? Teh Nina, minatnya apa? Oh, banyak minat. Menari ya? Menari. Menari berarti masuknya profesional. Itu maksudnya ke bakat? Senang nggak Ibu ke sana? Iya, senang. Senang, berarti minat tuh. Tapi minat tuh pengaruh bakat Ibu juga nanti di situ. Iya. Iya. Ibu punya hobi? Hobi banyak. Gimana hobinya? Hobinya kalau ibu-ibu suka belanja sih. Nah, kalau itu masuknya avokasional. Jadi senang untuk melakukan belanja berarti dia avokasional. Tapi kalau yang vokasional ini bisa kita telusuri, bisa kita ukur, bisa kita pertajam. Nah, kenapa sekali lagi Bapak Ibu harus yakin putra-putrinya di sekolah mengikuti asesmen yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek ini, selain gratis ya Bapak Ibu ya, untung atau manfaatnya banyak. Misalnya, Bapak Ibu ini bisa menyimpulkan sendiri bahwa jika anak berbakat tapi dia kurang berminat, dia itu bosen. Belajar tuh terbebani. Sebenarnya bakat sih, tapi dia nggak tahu karena belum minat ke situ. Apakah misalnya gurunya kurang mengeksplor gitu ya pembelajarannya. Tapi dia minat, kurang bakat, hasilnya nggak secepat orang yang berbakat. Jadi menyenangi sesuatu tapi tidak, bakatnya tuh belum di situ banget, bisa, tapi tidak terlalu optimal. Yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu klop antara minat dan bakat murid mencapai impiannya. Jadi ini juga perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Ketika murid melakukan asesmen minat dan bakat, atau kita singkat sebagai ABM, maka dia sudah mulai
menggali, menemukan dirinya sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri. Udah mulai, saya punya visi, nanti saya mau kemana. Bapak Ibu, sekali lagi tujuan ABM ini mengukur kapasitas potensi seseorang dalam suatu bidang tertentu, karena memang ini alat ukurnya valid dan bisa memprediksi kemampuan seseorang di masa depan, ya, mengetahui arah minat seseorang. Jadi ini penting sekali untuk murid kita. Bapak Ibu, ada yang bertanya, untuk apa saja ABM? ABM itu tidak hanya dilakukan di kelas 9, ada juga penjurusan pemilihan bidang waktu SMA, nanti mungkin ada lagi ABM-nya. Tapi saya nggak janji bahwa Kemendikbud akan menyelenggarakan kembali secara gratis. Jadi sekarang ini saat yang tepat. Seleksi pegawai juga ada ABM. Nanti dia akan bekerja 25 tahun. Bosen nggak? Sesuai minat nggak sih dia? Bakatnya di situ atau tidak? Prediksi keberhasilan pendidikan karir seseorang dan juga untuk pengembangan. Jadi ketika kita salah melangkah, ternyata bakat saya ke sini, yuk balik ke arah ke sebelah sini. Belum terlambat. Makanya penting tuh Bapak Ibu untuk asesmen ini. Untuk asesmen bakat itu Bapak Ibu ada yang namanya tes keterampilan, ada tes penalaran, ada juga tes bagaimana kita studi kasus ya, dan menghasilkan problem solving, juga tes kepribadian. Sekarang yang lagi ngetren adalah MBTI. Yang belum ikutan MBTI belum belum afdol. Kepribadian kita ada 16 di manusia ya. Bapak Ibu, ketika kita ikutan personality test itu, oh, di sana secara kognitif kita tahu. Nah, untuk yang asesmen minat, saya katakan tadi ada observasi, ada inventory, dan ada group test. Jadi bagaimana minat seorang murid ketika berada di dalam kelompok. Nah, bagaimana dengan ABM yang dilakukan oleh Pusmendik? Jadi Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan di bawah BSKP dan Kemendikbudristek mengadakan ABM. Tapi ABM-nya yang mana gitu ya, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya. Aspek yang diukur nanti ada banyak Bapak Ibu. Salah satunya ada verbal, bahasa, kemampuan kuantitatif, penalaran, spasial, ruang, mekanik, penggunaan bahasa, klerikal, dan penalaran bahasa. Ini saya sekilas-kilas aja Bapak Ibu, karena nanti ada pertanyaannya, kita akan lebih menjurus ke teknis bagaimana mendaftarkan murid kita di ABM ini. Verbalnya, klasifikasi kata nanti akan muncul, kuantitatifnya, aritmatika nanti akan muncul, ini adalah kemampuan numerik, penalarannya itu di spasial, kemudian ini ya Bapak Ibu, inspeksi kalimat, dan di klerikal akurasi memori. Oke. Nanti saya akan share ini, Bapak Ibu boleh gali lagi, baca-baca lagi seperti apa ya, untuk nanti disampaikan kepada murid. Ini loh anak-anakku, nanti kamu akan menghadapi tes seperti ini, asesmen seperti ini, nanti ini yang akan digali. Nggak usah belajar, karena bukan materi pelajaran gitu ya. Berbeda dengan asesmen nasional literasi atau numerasi. Maksudnya kalau di sini tuh lebih ke semacam tes IQ ya, bakat minat nanti ada. Yang diukur adalah ini. Prosedurnya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi gini, karena ini bentuknya adalah optional, sekali lagi tidak wajib, Bapak Ibu. Tidak wajib satuan pendidikan mendaftarkan. Tapi masa? Ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kami di sosialisasi ini ingin menekankan ini loh manfaatnya banyak. Jadi ayo Bapak Ibu KSPF untuk mendaftarkan murid-muridnya di satuan pendidikan untuk ikut serta. Kenapa? Karena nanti laporannya itu individual. Gimana rasanya orang tua dapat, sekolah saya pelayanannya hebat, semua muridnya dapat itu. Kalau Bapak Ibu tidak mendaftarkan kan kasihan ya. Padahal ini sudah ada kesempatan gitu. Nah, tujuannya ingin kita memberikan informasi apa saja yang diukur, manfaatnya juga ya. Seluruh siswa SMP kelas 9 se-Indonesia, saya harap Kabupaten Subang no left behind, tidak ada yang tertinggal. Semuanya ayo ikut manfaatkan fasilitas ini.
Bapak Ibu, tapi ada catatan ya. Yang pertama adalah ini ABM skala nasional bersifat daring atau online. Dan mandiri sifatnya maksudnya apa? Bagi sekolah Bapak Ibu yang belum memiliki perangkat daring, tidak boleh menumpang ke sekolah lain. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, tapi boleh menggunakan laptop punya guru atau punya murid dibawa, itu boleh. Tapi untuk menumpang bertempat di sekolah lain itu ada regulasinya untuk tidak dilakukan, gitu ya. Tempatnya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti saya coba gini ya Bapak Ibu, sekali lagi kami dari Kemendikbud dan Dinas Pendidikan tidak menarik biaya apapun, hanya untuk pelaksanaan di sekolah barangkali kan nanti ada proktor ya Bapak Ibu, ada teknisi dibantu dengan pengawas. Nah, barangkali itu teknis seperti itu yang dianggarkan oleh sekolah. Tapi untuk biaya tesnya sendiri dari Kemendikbud gratis. Hanya mungkin sekolah dalam hal ini perlu mempersiapkan mungkin snack gitu ya untuk pengawasnya, memang atau proktornya dan teknisinya. Mohon itu disiapkan oleh tim seperti apa. Saya harap biaya itu tidak menjadi kendala. Jangan sampai murid tidak mendapatkan fasilitas ini, gitu, sayang. Kalau misalnya nanti kita boleh ini ya, boleh diskusi ya lebih lanjut tentang pelaksanaan tes ini. Bapak Ibu, saya coba stop sharing dulu. Kita masuk ke yang ini ya. Coba saya yang ini ya. Udah terlihat ya? Ya. Bapak Ibu, kami dari Dinas Pendidikan mendapatkan sosialisasi asesmen bakat dan minat ini pada tanggal 23 Januari 2024, ada 2 sesi, pagi dan sore. Dan ternyata timeline atau rentang waktu pendaftarannya itu singkat. Oleh karena itu, mohon izin kemarin kita sama-sama fokus ya untuk bagaimana menuntaskan target TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, sekarang kita melangkah ke program ini dengan rentang waktu yang memang cukup singkat. Jadi mohon izin Bapak Ibu jangan sampai terlewat karena waktunya sekarang ya. Ini sudah tadi disampaikan. Bapak Ibu, ini sekilas nanti kan akan di-share. Tujuannya juga mudah-mudahan kita sudah memahami seperti apa jadwalnya Bapak Ibu ya. Jadwalnya bagaimana, pelaksanaan mekanismenya bagaimana. Jadi sekali lagi, ABM di satuan pendidikan tidak boleh menumpang di sekolah lain. Bu, boleh nggak kita SMP di SMA? Tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Dibuka jam pagi hari dengan durasi 2 jam 30 menit. Berarti harus dikomunikasikan kepada Ananda, putra-putri kita untuk mempersiapkan fisik, ya kan? Karena nanti mereka akan melakukan kegiatan mental. Jadi tidurnya harus cukup, malam harinya makan sarapan pagi gitu ya, disiapkan minumnya. Jadi 2 jam 30 menit itu tidak boleh keluar dari ruangan untuk mengikuti asesmen nasional bakat dan minat ini. Satuan pendidikan tapi punya pilihan untuk mengatur hari. Ada rentangnya ya Bapak Ibu, di 10 hari itu sekolah Bapak Ibu mau hari apa? Kemudian jumlah perangkat komputer dan kapasitas ruangnya kan disesuaikan dari situ. Misalnya murid kita ada 200 nih,
terus komputernya ada 20, berarti berapa sesi, berapa hari? Silahkan dihitung oleh Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi pendaftaran, sebetulnya Pusmendik sudah punya data. Siapa saja proktornya, dari SMP 1 ada Pak Risnandar, ada berapa komputernya, misalnya ada 35 itu sudah ada. Berarti kalau misalnya 30 itu data dari Pusmendik sudah ada ya, karena biasa untuk melakukan asesmen nasional. Jadi kalau begitu nanti Bapak Ibu tinggal upload anak-anaknya, nama-namanya siapa di link pendaftaran. Bapak Ibu, sekali lagi satu kelas pengawasan itu tergantung ruang komputer ya. Ada 20, ada 35, dan boleh sekali lagi menambah tambahan laptop pribadi. Baik itu dari guru maupun dari siswa, supaya yang mengikuti siswa di ABM-nya lebih optimal. Bapak Ibu, ini catatan pentingnya. Silahkan Bapak Ibu mengakses laman pusmendik.kemdikbud.go.id, tapi yang bisa masuk hanya menggunakan username ANBK dan passwordnya sudah tertentu ya. Jadi ada yang kami sudah melihat, ada beberapa sekolah, 2 ya di Kabupaten Subang yang sudah mulai masuk untuk mendaftarkan. Semangat ya, silahkan. Ada 182 sekolah swasta dan negeri SMP di Kabupaten Subang. Silahkan mendaftar rame-rame berbondong-bondong untuk berpartisipasi di asesmen skala nasional ABM ini. Bapak Ibu nanti harus mendaftar pada menu pendaftaran, mengisi form kesiapan. Jadi memang ini tidak wajib, sekali lagi ditawarkan sehingga ada fakta integritas di sana, ada kesiapan untuk mengikuti ABM, karena pembiayaan di teknis di lapangan untuk proktor, teknisi maupun pengawas itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu nanti mengimport data siswa ke halaman data dan katakan ya. Sekaligus ngatur jadwal, kira-kira kapan sesinya kapan ya. Bapak Ibu punya keleluasaan untuk mengatur jadwal. Sekali lagi, kalau untuk di provinsi ada 2, teknisinya dari kabupaten ada 2 juga. Di sini ada AOGA ya. Kemudian Pusmendik sekali lagi tidak menarik biaya sepeser pun dari satuan pendidikan. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Pusmendik ke satuan pendidikan Bapak Ibu untuk menarik biaya ini, itu hoax ya, penipuan Bapak Ibu. Tidak ada biaya sedikit pun dari Dinas Pendidikan maupun dari Kemendikbud. Bapak Ibu, mohon disiapkan nih ada spek-speknya ketika nanti kita melakukan asesmen skala nasional ABM, bakat dan minat. Yang pertama adalah ruangannya, mungkin Bapak Ibu ya, boleh di ruang kelas, di ruang komputer, di laboratorium boleh. Komputer proktor dengan OS minimal Windows 7 atau Mac OS. Komputer klien atau murid, itu boleh Chromebook. Bagi yang sekolah-sekolah yang punya Chromebook, silahkan digunakan Chromebooknya. Bagi yang belum punya Chromebook, adanya speknya udah jadul, silahkan instalasi Chrome Flex OS. Ya, Chrome Flex OS itu gratis, pakai USB. Komputer sejadul-jadulnya punya di sekolah bisa disulap jadi Chromebook isinya Bapak Ibu. Jadi ini apa? Untuk memfasilitasi asesmen nasional bakat dan minat. Untuk kamera itu opsional, kalau tidak ada nggak apa-apa. Nah, untuk jaringan internet harus stabil Bapak Ibu ya, minimal 16 Mbps, dan harus ada penanggung jawabnya, teknisi, proktor, dan pengawas ujian. Ini nanti ada daftar hadir yang akan diupload di laman yang nanti disiapkan. Sekali lagi, untuk pelaksanaan asesmen berskala nasional bakat dan minat ini, kita perlu bersinergi untuk sukses bersama. Jangan sampai ini dana digelontorkan sangat besar dari Kemendikbud, dari kita harus disosialisasikan dengan baik, dari satuan pendidikan membuka sebesar-besarnya kesempatan kepada peserta didik. Jadi dari sekolah silahkan
mulai mempersiapkan ya pelaksanaan ABM ini. Tugasnya apa? Saya pikir tugasnya ini mirip dengan AN, mirip Bapak Ibu. Jadi ada penanggung jawab, bertanggung jawab mengkoordinasikan di satuan pendidikannya, ada proktor yang mempelajari aplikasinya, siapin perangkat komputer sampai lancar gitu ya. Ada juga teknisi, sarananya bagaimana, jaringannya stabil atau enggak, dan ada pengawas. Nah, pengawas ini terdiri dari Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan yang mengawasi baiknya sih 20 orang, memastikan bahwa anak-anak mengerjakan ABM itu sesuai dengan aturan. Enggak boleh bekerja sama karena hasilnya individual dan itu tidak berpengaruh terhadap kelulusan, tidak berpengaruh terhadap nilai dari sekolah, tidak, karena itu begitu individual. Kemendikbud ingin punya data bakat-bakat, minat-minat anak-anak Indonesia, luar biasa. Jadi jangan sampai kerjasama antara murid yang satu dengan murid yang lain, nanti hasilnya bias, Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat penting peran pengawas di dalam asesmen bakat dan minat ini. Ya, Bapak Ibu, dan sekali lagi ini digarisbawahi, soal-soal asesmen di ABM ini sudah terukur validitasnya dan mohon menjaga kerahasiaannya untuk tidak mendokumentasikan atau menyebarkan soal ABM di media apapun. Untuk apa, Bapak Ibu? Nanti soalnya tidak valid lagi. Nanti hasilnya juga berarti tidak valid lagi. Oleh karena itu, silahkan kita pegang teguh integritas untuk tidak mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal ABM, baik itu guru maupun murid. Jadi ketika masuk ke ruangan, ketika ABM berlangsung, mohon untuk tidak membawa gawai, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, waktunya tadi dikatakan ada 2,5 jam ya, 160 soal, 120 menit untuk bakat, ada jeda tuh 3 menit dulu, kemudian dilanjutkan dengan minat, 108 soal. Jadi akan banyak soal yang dihadapi murid, siapkan secara fisik, siapkan secara mental. Bapak Ibu, nanti ada subtes clerical atau memori. Jadi pesertanya nggak boleh menggunakan potretan. Ya, jadi ketika anak-anak nanti ada tes clerical, Bapak Ibu harus ngecek nih pengawas, nggak boleh ada potretan. Kenapa? Karena nanti kan yang ditesnya adalah memori, daya ingat terhadap stimulan yang nanti akan diberikan. Jadi pengawas nanti harus memastikan bahwa peserta mengumpulkan alat tulis sebelum tes memori dimulai. Kalau sebelumnya mungkin nanti bisa ya, akan ada jeda sekali lagi dari tes bakat ke tes minat untuk pergangan lah sekitar 3 menit. Gitu Bapak Ibu, kita pastikan, kita coba dari lapangan ini memastikan validitas jawaban murid dengan apa? Bekerja sendiri, dan tidak ada potretan untuk mereka membantu daya ingat untuk tes clerical atau tes memori. Jika terjadi masalah, apabila ada gangguan teknis di satuan pendidikan Bapak Ibu, ditunggu dulu, diselesaikan dulu. Jika tidak dapat diselesaikan pada hari tersebut, maka ABM-nya dianggap selesai. Tapi kalau gangguan teknis menyebabkan tidak dapat terlaksana sama sekali, maka bisa di hari lain dengan rentang waktu yang ditentukan. Boleh Bapak Ibu pilih rentang waktunya di 19 sampai 23 Februari kah? 2024 ya? Sebentar lagi, atau di 26 Februari sampai 1 Maret. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan KSPF dan timnya untuk memilih waktu setepat mungkin untuk pelaksanaan ABM ini. Jadi hambatan gangguan teknis boleh dilaporkan, di sana nanti ada tiket bantuan, Bapak Ibu nanti langsung melaporkan, nanti akan direspon oleh Pusmendiknya ya. Seperti apa? Kita kan tidak tahu, barangkali ada bencana alam, ada listrik yang padam, ada kerusakan sistem gitu ya. Apabila itu terjadi, maka langsung laporkan melalui helpdesk. Nanti bisa diganti jadwalnya. Jangan sampai hak anak untuk mendapatkan fasilitasi ABM ini terkendala teknis. Jadi bisa diganti waktunya.
Baik. Bapak Ibu, ini saya mau menunjukkan laporan dari contoh laporan minat bakat. Lengkap sekali ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu tes minat bakat itu di kisaran rupiah berapa? Ya, mahal Bapak Ibu ya. Jadi nanti Pusmendik akan meluncurkan rapot atau laporan individu ini ke masing-masing orang tua untuk diperlihatkan kepada anak. Guru juga memegang ya bahwasanya anak tersebut verbalnya bagus sekali, kemampuan bahasanya, penalarannya tinggi banget misalnya ya, atau misalnya mekanikanya bagus, spasialnya tapi agak kurang nih, spasial itu kemampuan tilikan ruang. Jadi itu bisa nanti ada laporannya dan nanti ada himbauan kepada para pendidiknya seperti apa pengajaran yang tepat buat anak tersebut. Jadi kan bagus banget Bapak Ibu kalau anak-anak kita semua punya ini dan kita punya pegangan ini. Jadi Bapak Ibu bingung, ini teh anak teh kenapa susah banget ya Allah? Di pelajaran saya, lihat minat bakatnya, bukan bakat di situ, tapi minatnya bisa ke situ kita gali. Ya, jadi Bapak Ibu nggak tekanan darah tinggi gara-gara anaknya susah nggak bisa. Oke ya, bukan serangan pribadi. Nah, minatnya juga ini seneng banget Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih minatnya dia terhadap artistik atau terhadap membantu orang lain gitu kan? Minatnya tuh ternyata bisa sangat menjadi influencer gitu. Pantesan dia cita-citanya pengen kayak Ria Ricis misalnya ya. Karena memang minat ke situ gitu. Jadi silakan kalau ini orang tua pegang ngelihat anaknya, minatnya ke sana, bakatnya juga ternyata klop, wah alhamdulillah banget, maka anak tersebut diprediksi akan mudah untuk menggapai cita-citanya. Gitu Bapak Ibu ya. Dan ini lengkap tes inventory-nya, ada minat dasar, luar biasa. Bapak Ibu mau juga kan guru-guru? Sama, saya juga mau. Tapi ya nggak bisa Bapak Ibu ya, ini kesempatannya hanya untuk murid-murid kita. Alhamdulillah murid kelas 9 kita sekarang punya kesempatan ini. Bapak Ibu, nanti juknisnya di-share sama Ayoga ya, di link. Panduannya seperti apa, nanti bisa dibaca kembali, karena ada juga bakat-bakat guru dan kepala sekolah yang hadir hari ini adalah bukan auditori. Kan kita sekarang sedang auditori ya, ada yang visualnya membaca, jadi kita akan share juga juknisnya seperti apa, supaya lebih jelas. Ini Bapak Ibu, jadwal penting pelaksanaan ABM. Nah, jadi dari kementeriannya sendiri sudah disosialisasikan sejak tanggal 23 Januari lalu. Dan kita di Satuan Pendidikan boleh mendaftar dari mulai hari ini, Jumat besok, dan terakhir Sabtu, Bapak Ibu. Jadi, punya waktu singkat nih. Kamis sudah setengah hari lagi, Jumat dan Sabtu. Kayaknya Sabtu itu bukan hari kerja, jadi bagusnya hari Jumat besok Bapak Ibu mulai berembuk dengan tim, mau jadwalnya kapan, mau hari apa, jumlah pesertanya di list, dimasukkan, didaftarkan secara serentak dan simultan besok. Jadi besok kita punya hajat besar se-Kabupaten Subang, jenjang SMP, itu mulai upload, daftar, asesmen skala nasional, bakat, dan minat. Jadi besok kita akan dari sini akan coba kita cek gitu ya, ayo satuan pendidikan mana yang belum daftar gitu, akan kita cek hari Jumat besok sambil giat sehat, giat jumsi ya juga mulai upload. Nanti kita lihat jadwalnya Bapak Ibu, panitia Fakta Integritas mulai akan diupload juga sampai 9 Februari, dan di tanggal 15 Februari setelah pemilihan presiden, setelah pemilu, akan ada simulasi Bapak Ibu. Akan ada simulasi aplikasi, tapi hanya proktor saja dan teknisi. Bersiap ya Bapak Ibu operator, proktor, dan teknisi yang hadir pada siang hari ini. Siswanya belum ikutan nih tanggal 15 itu. Nanti baru siswa ikutan tanggal berapa? Boleh tanggal 19 sampai tanggal 23 atau tanggal 26 sampai 1 Maret. Nah, silakan diambil waktu-waktu tersebut di jangka 10 hari.
Nah, setelah selesai, maka hasilnya akan diumumkan di ABM. Bapak Ibu boleh ngunduh, boleh dicetak oleh sekolah, gitu ya. Hasilnya. Yeay. Mudah-mudahan ini merupakan solusi bersama bagaimana kita memfasilitasi semua tuh berpihak kita pada murid ya. Tunjukkan kelimpahan kita pada murid karena ini adalah fasilitasi yang langka Bapak Ibu terjadi. Mudah-mudahan mudah-mudahan cukup jelas untuk mekanisme secara gambaran besar. Saya mau masuk ke mekanisme gambaran detail. Mohon izin ya, masih ada waktu ya. Bapak Ibu, ini adalah laman Pusmendik. Saya mulainya dari mana dulu ya? Dari sini dulu deh. Slide-nya mana? Bu Vera, untuk asesmen nasional aja kita persiapannya cukup banyak loh. Ini kok mendesak sekali ya, mohon maaf ya, dari Kemendikbud dari tanggal 23 Januari itu bersamaan dengan TPPK, tapi saya pikir saat itu kita sangat di deadline di Februari TPPK, oleh karena itu baru sekarang kita akan sosialisasikan mekanisme untuk ABM. Mudah-mudahan ini tidak jadi kendala Bapak Ibu, kita sama bareng-bareng besok ketika Bapak Ibu input data, kita akan pantau terus dari sini bersama para teknisi ya di kantor dinas. Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah hal-hal yang akan disampaikan kepada proktor nanti ketika simulasi, tapi ada alur datanya, ya, ada di Dapodik, ada di Perval dulu, kemudian ditarik datanya ke ABM. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini ketika masuk ke laman asesmen bakat dan minat kemendikbud.go.id, akan ketemu tampilan seperti ini. Kemudian masukkan username-nya. Username-nya itu yang tadi yang digunakan untuk KNBK dengan password-nya yang default, Bapak Ibu. Nanti akan masuk ke tampilan yang tadi saya lihat. Ke sini. Nah, selamat datang gitu ya. Di ABM Pusmendik. Jadi selamat datang, nanti Bapak Ibu akan dapat pengumuman dari Pusmendik. Di sini sebetulnya udah ada juknis juga, ada sosialisasi ABM mekanisme pendaftaran dan PPT yang sudah saya tadi paparkan. Bapak Ibu, kalau nanti di status pendaftaran seperti maaf. Ya, masuk lagi ya. Bisa di-share screen dari Yoga nggak? Yang ABM. Bisa dibuka di situ? Oh, masuk dulu, iya. Oke, kita lihatin dulu secara gambaran besar. Nah, Bapak Ibu nanti ada pendaftaran sekolah. Boleh lihat, diklik dulu pendaftaran sekolah. Oh ya, boleh, status boleh. Nah, nanti Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, pendaftaran. Bapak Ibu masuk ke pendaftaran sekolah, kemudian misalnya diisi dulu, Kabupaten Subang pilih sekolah, contoh. Pilih sekolah, misalnya 1 Cijambe boleh. Oke, nah itu sudah ada tuh. NPSN-nya sudah ada, kode AN-nya sudah ada. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin jumlah peserta kelas 9. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu siap,
untuk mendaftarkan, klik bersedia mengikuti asesmen minat dan bakat. Atau bakat dan minat, maaf, ABM. Lihat ke status A, izin. Status dulu. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah nginput data, murid kelas 9 mana yang akan didaftarkan? Nah, ini adalah data dari Pusmendik tentang ketersediaan komputer. Ketersediaan komputer berapa kan? Kemudian proktornya juga sudah ada. Yang itu yang jumlah total murid yang diambil tarik data Dapodik. Oke. Oh iya, selamat untuk SMP 2 Cipunagara dan SMP 1 Legon Kulon sudah mulai masuk mendaftarkan. Nah ini dia, oh bukannya ini yang jumlah total dibandingkan dengan jumlah pendaftar. Nah ini dia. Bapak Ibu, kita di Pusmendik punya data total murid kelas 9, ya. Total murid kelas 9, SMP 2 Cipunagara ada 149, SMP Negeri 1 Legon Kulon 175. Tapi baru mendaftarkan 20. Mungkin pertimbangannya adalah kesiapan sarana. Tapi saya pikir Bapak Ibu mohon izin mudah-mudahan dapat berubah pikiran setelah sosialisasi hari ini. Jadi sarana komputer ini bisa dilakukan beberapa sesi dan beberapa hari. Jeda waktunya bisa dipilih hari apa dan sesinya kapan. Oh iya, SMP Asyafi'iyah Kalijati sudah mulai masuk ya. Tapi belum tarik data, nggak apa-apa. Yang sudah tarik data juga boleh diedit ya, boleh diedit. Oh, sayang banget, Bapak punya 175 murid, tapi yang berkesempatan cuma 20, kan sayang sekali gitu, sayang sekali. Jadi mereka akan sangat berterima kasih kepada KSPF di satuan pendidikan masing-masing apabila membuka selebar-lebarnya kesempatan ABM ini kepada para peserta didik. Nanti apa konsekuensinya untuk Dinas Pendidikan? Nanti dari Kemendikbud akan melihat berapa besar angka partisipasi sekolah terhadap ABM. Jadi ada presentasi angka partisipasi. Dan kalau di Nafas Merdeka Belajar itu kita seyogianya adalah memberikan pilihan, memberikan opsi gitu ya Bapak Ibu, penawaran, silakan Bapak Ibu untuk mendaftar dari dari Bapak Ibu gitu kan ya. Jadi tidak diwajibkan, memang tidak diwajibkan, tapi kami punya kewajiban untuk mensosialisasikan, untuk membangkitkan kesadaran kita bersama betapa pentingnya ini manfaat dari ABM, bahwa fasilitasi terhadap anak ini luar biasa bagusnya gitu. Mohon difasilitasi oleh KSPF. Terima kasih bagi yang sudah punya punya tim yang nanti udah mulai membuka seluas-luasnya. Besok hari Jumat kita lihat bagaimana angka partisipasi Bapak Ibu di Satuan Pendidikan untuk mendaftar di asesmen berskala nasional bakat dan minat di bulan Februari ini. Oke, kita lihat lagi kalau ada yang penasaran, Bapak Ibu. Ada asesmen, ada rekap, itu apa sih, A? Oh, yang tadi ya. Nah, instansinya, oke, siap. Oh, oke. Nanti di rekap kita akan lihat kelengkapan dari administrasi yang diminta ya. Apa saja yang harus diunggah gitu kan? Apa saja, boleh dilihatin nggak? Yang harus diunggah itu apa saja? Nah, coba kita lihat. Identitas nama penanggung jawab. Nah, itu harus diisi nama proktornya, emailnya juga. Kemudian teknisi sampai HP teknisinya, karena apa? Karena kalau jika ada kendala jaringan dari pusat, bisa langsung kontak ke satuan pendidikan ya, bisa langsung. Jadi mohon diisi. Kemudian infrastrukturnya gimana yang diisi? Nah, jumlahnya barangkali data AN yang sekarang sudah dimiliki oleh Pusmendik ada kebaruan data. Ada yang tambah banyak, ada yang tambah rusak. Jadi tolong diperbarui datanya. Datanya seperti apa? Jumlah komputernya sekarang bagaimana?
Yang layak pakai, betul. Yang layak pakai dengan spek yang sudah tadi dikatakan ya. Sumber listriknya berapa, dayanya bagaimana? Karena khawatirnya ada kematian, ada listrik yang padam, ada gangguan. Bandwidth-nya berapa? Nah ini surat kesiapan boleh lihat Ayoga. Nah surat kesiapan yang harus diupload, lihat. Oh belum ada. Nanti ada surat kesiapan SMP 1 chip. Boleh. Sudah upload belum? Belum. Sudah. Oh, belum. Untuk surat kesiapan tolong diupload juga. Jadi nanti ada rekap di kita kelihatan ya di dashboard di Dinas Pendidikan Kabupaten. Oh, sudah. Silakan ke bawah. Dengan ini menyatakan siap untuk nah, ini Bapak Ibu belum ditanda tangan. Oh, belum dicetak. Oh, ya ya. Dicetak dulu, kemudian dicap, ditanda tangan, kemudian diunggah kembali ya Bapak Ibu. Oke, sip. Itu saja kayaknya yang bisa disampaikan ya. Kita punya waktu sedikit lagi untuk tanya jawab. Ada yang mau diungkap lagi, Pak Yoga? Dashboard itu isinya apa tadi? Pengumuman ya? Pengumuman, untuk status juga sudah. Pendaftar. Kalau asesmennya sendiri? Di exam. Ada aplikasi ujiannya yang diklik ada di sini. Jadi murid juga masuk lewat sini. Oh, sama Proktor. Itu coba dibuka asesmen bakat dan minatnya. Itu yang di kiri. Nah, Bapak Ibu ini dia ya. Ada fakta integritas yang nanti harus ditanda tangan. Nah, coba dibuka satu-satu. Nah, jadi nanti ada ruangan berapa, lab mana gitu ya, jumlah muridnya berapa. Ini Bapak Ibu akan unggah. Kemudian ini data ruang, data pesertanya juga ya. Kemudian ada kartu login, coba lihat di kartu login. Nah, oke, jadi bisa. Nah, terima kasih SMP Tanjung Siang yang sudah mulai mendaftar. Boleh dari sekarang daftarnya, besok tinggal cicil apa aja yang sudah diupload. Ya boleh mulai dari sekarang, mulai masuk cari-cari, lihat-lihat ya, gali-gali seperti apa saja yang harus disiapkan di hari Jumat besok, karena hari Sabtu itu kan hari nggak kerja. Oke, apalagi? Oh, kartu login. Seperti apa? Nah, ini kartu login. Coba. Oh, belum ada. Jadi Bapak Ibu, yang penting daftar dulu sampai tanggal 3 Februari. Ya, mungkin 3 Februarinya sampai tengah malam ya. Sampai tengah malam tanggal 3 sampai 00. Jadi kalau bisa Jumat besok kita beres lah. Semua status ini mudah-mudahan biru centang semua. Untuk pelaksanaannya masih ada waktu sekitar setelah pemilu berarti ya. Masih agak cukup waktu untuk kita persiapan. Tapi untuk pendaftaran harus kita lakukan besok. Udah mulai centang. Oh, hari ini sudah ada ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya dan kehadirannya. Saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Nina. Silakan Ibu. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Ibu Kasih atas paparannya. Banyak tadi yang sudah di chat ya. Pertanyaan yang di chat kolom tadi ya Pak Yoga. Sudah langsung dijawab sama Pak Yoga. Ya. Ya. Ada juga masih yang tanya. Ini kan buat kelas 9. Yang punya kelas 9 gimana? Siap, ya. Bisa enggak? Ya, terima kasih. Mohon bantuannya ya, yang pertanyaan lewat chat disampaikan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah ini khusus kelas 9 betul? Khusus jenjang SMP kelas 9. Jenjang yang lain belum diadakan oleh Kemendikbud. Jadi untuk SMP kelas 9 belum ada kesempatan untuk kelas 7 dan kelas 8. Apabila di satuan pendidikan Bapak Ibu belum ada kelas 9-nya, misalnya baru dibuka, jadi masih kelas 7 berarti belum ikut, belum ikutan ya. Belum bisa daftar. Belum daftar, Bapak Ibu nggak apa-apa karena memang belum ada kelas 9-nya bagaimana ya. Oke, ada lagi? Barusan ada yang 1 tahun atau hanya 1 tahun pelaksanaan ini katanya barusan. Oh ya. Coba. Ada yang lain? Ya. Jadi
Bapak Ibu, mudah-mudahan kita lihatnya kalau Kemendikbud itu ngelihatnya itu kan kebijakan Bapak Ibu ya, dan kebijakan ini membutuhkan dana sangat besar untuk se-Indonesia, semua SMP kelas 9 se-Indonesia, sangat besar ini anggarannya untuk tes bakat minat itu ya. Waduh, kemarin aja di SMP 1 Subang psikotes tuh lumayan. Jadi kita belum tahu apa yang terjadi di tahun depan. Apakah memang ini dilanjutkan atau tidak ada gitu, belum tahu. Karena apa? Karena ini harus dievaluasi. Dievaluasi apakah gimana pelaksanaannya nanti ketika asesmen skala nasional itu dilakukan, kendalanya bagaimana, apakah worth it gitu dengan sekian rupiah yang digelontorkan, hasilnya bagaimana, apakah tingkat kepuasan para peserta dan masyarakat itu tinggi, apakah angka partisipasi sekolahnya tinggi. Ini Kemendikbud udah nyiapin anggaran, sekolahnya nggak pada daftar, ini bagaimana ya kan? Berarti memang nanti akan dievaluasi Bapak Ibu, belum ada kepastian untuk tahun depan apakah akan diselenggarakan kembali atau tidak. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Katanya ada harus semua kelas 9 didaftarkan atau boleh perwakilan? Oke, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, ini sifatnya tidak wajib dan sifatnya mendaftar. Memang Bapak Ibu boleh mendaftarkan hanya 10 orang boleh. Tapi ya sayang Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau mereka punya hasil bakat dan minat, mereka luar biasa tuh menemukan dirinya itu. Guru-gurunya kalau punya hasil laporan bakat dan minat luar biasa tuh. Ditelusurin, oh ternyata gini anak ini tuh, oh ternyata bagusnya di sini. Jadi boleh Bapak Ibu untuk mendaftarkan tidak semuanya, tapi jika Bapak Ibu mendaftarkan seluruhnya, luar biasa. Saya apresiasi sekali. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu barangkali yang mau bertanya lewat chat, kolom juga boleh. Tadi ada yang Untuk nanti teknis itu Bu, karena mungkin kalau yang operatornya merasa kesulitan ya di besok lusa bisa langsung ke Pak Yoga secara pribadi. ya juga apa-apa. untuk oh ya, Ya, untuk untuk akun. akun. Nah, untuk Ya. akun ANBK nanti silakan Japri aja. berkonsultasi ya. Di info KSPF boleh, di info komunitas boleh bertanya di sana. Kita ada di sana untuk membantu Bapak Ibu. Tadi pertanyaan Ibu apa? Apa ya? Oh, Akun untuk tadi. proktor. Proktor, ya. Untuk proktor dan teknisi ada BIMTEK-nya khusus tanggal 15 Februari ya, ditunggu ya. Jadi nanti akan ada bimbingan khusus untuk para proktor dan para teknisi serta pengawas tanpa melibatkan murid di tanggal 15 Februari. Lebih teknisnya seperti apa ya. Kali ini tugas kami mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu pengawas sekolah, kepala sekolah, para guru, orang tua murid, bahkan komite, untuk bersama-sama saling mendukung penyelenggaraan ABM di sekolah. Mudah-mudahan 100% murid kita dapat ikut. Jadi kalau misalnya sekolah punya keterbatasan dana, Bapak Ibu komite tolong dibantu. Bapak Ibu orang tua murid tolong dibantu. Siapa yang nggak mau anaknya Bapak Ibu ikutan ABM gratis dari Kemendikbud. Ya, mohon dukungannya dari orang tua murid maupun komite untuk mendukung sekolah mengadakan ABM kalau bisa 100% murid dapat kesempatan ini. Ya, Bapak Ibu izin. Silakan ada lagi pertanyaannya? Ya, ya. Jadi banyaknya menanyakan tentang password sama ya. Sekali lagi untuk username dan password ABM itu adalah username ANBK bagi Bapak Ibu di sekolah yang berganti operator barangkali ya. Nanti bisa di AOGA ada di grup kan? Ada di grup info, nanti AOGA akan bertanya. Silakan masuk aja ke info KSPF, ditanyakan satuan pendidikan yang ingin username ABM dan passwordnya. Sip? Ya. Ada lagi? Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Kalau teknis itu sekali lagi bisa nanti sambil berjalan ya Bu. Sambil berjalan ada 2 hari lagi. Semoga semua bisa tercover dan bisa mendaftar dengan lancar.
Dan ya semoga semua 100% ya Bu, semua Amin, anak-anak kita iya. punya kesempatan untuk mengetahui jati dirinya. Ah, betul, Kan fungsinya betul. ya begitu Ibu Bapak, alhamdulillah Kemendikbud sudah memfasilitasi ya Peserta didik ya. peserta didik kita, jadi mereka tahu siapa dirinya, mau kemana, dan apa bakatnya gitu yang terpendam tuh. Karena kadang orang tua juga, kalau yang orang tuanya sibuk tuh tidak mengetahui ya Bu, anaknya tuh dia mau kemana, ya pinternya nyanyi disuruh karate gitu, nah, seperti itu kan ya. Jadi ya Ibu ya nggak nyambung gitu kan. Padahal anaknya senangnya ngaji disuruh modeling gitu kan ya. Iya Jadi benar. harus orang tua, peran penting, guru juga sama yang terdekat setiap hari bertemu dengan guru. Jadi harus bisa menggali potensi anak. Gitu. Kalau kami dari Dinas Pendidikan kan hanya untuk lomba-lomba ya Bu, itu kan terbatas waktunya. Dan tidak semua anak bisa ikut lomba juga, karena mereka tuh minder juga sebetulnya, mereka punya kemampuan tapi karena tidak digali. Nah, juga ini minder. kesempatannya untuk Nah, semua ya. Ya ini untuk semua, jadi mereka tahu diri gitu. Oh ini saya tuh kemana nih? Mengetahui diri sendiri. Tahu dirinya sendiri. Ya, untuk link pendaftaran Bapak Ibu silakan masuk ke ABM kemendikbud.go.id. Klik di sana ada link pendaftaran, silakan masuk menggunakan username ANBK. Ketik di Google-nya abm.kemdikbud.go. Bu kasih. Masih Ya, ada? kayaknya saya ingin dengar juga nih suara dari peserta hari ini. Ya, mungkin jangan dari Yang chat jelas aja. Bu kasih. Kalau saya jauh di sana. Mau mencurahkan Iya. apa kesulitannya mungkin di sekolah Bapak Ibu. Boleh minta izin, adakah SMP Cipunagara dan Legon Kulon bisa berbagi praktik baiknya ketika input data nggak? Barusan paling duluan ya. Iya, ada di sini hadir SMP 1 Legon Kulon, Cipunagara 2 Cipunagara. Kalau Bu, ada Legon Kulon, Bu. boleh berbagi dengan kita. Legon Kulon. Cara awalnya mungkin masih ada yang kesulitan ya, kelihatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar juga boleh sekali lagi boleh menambah ya, boleh mengedit kembali jumlah pesertanya kalau misalnya dirasa itu sangat menguntungkan bagi sekolah. Jadi saya pikir itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah ya. Sekarang kan mau PPDB ya. Nanti PPDB Bapak Ibu online, PPDB-nya online, kami akan menyediakan satu laman, kemudian ada di sana disediakan bagi setiap sekolah info sekolah. Jadi kami akan memberikan Bapak Ibu galeri walk ya, beriklan gratis di laman Disdikbud saat PPDB. Ketika orang tua mengakses mau daftar, maka bisa lihat SMP 1 Cijambe bagaimana, SMP 2 Jalan Cagak gimana, ada fotonya, ada visi dan misi. Nah, tampilkan di sana Bapak Ibu menyelenggarakan asesmen bakat dan minat. Jadi, seperti apa tindak lanjut dari asesmen bakat dan minat yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu? Jadi misalnya hasilnya itu nanti ditelusurinya seperti apa, program yang tindak lanjutnya seperti apa, itu bagus sekali untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah Bapak Ibu ya. Itu Bu Nina. Ya, betul sekali Bu. Dan barusan juga ada surat dari Kemendikbud Bu. Jadi rekapan peminat dari keikutsertaan kabupaten pada lomba-lomba FLS 2N seperti O2SN, dan di absen ternyata alhamdulillah si Subang kita nggak masuk daftar hitam. Selalu hadir ya. Selalu ada lagi, selalu ikut gitu. Dan kebanyakan sih di pelosok-pelosok. Alhamdulillah ya. Pokoknya kita dorong semua itu punya kesempatan untuk ikut mengaktualisasikan diri, berekspresi bakat dan minatnya di lomba-lomba O2SN, FLS 2. Jadi mohon mungkin kerjasamanya ya Bu dari pihak sekolah, orang tua juga kalau anaknya mungkin yang terutama orang tua murid yang anaknya aktif, misalnya ikut besok lusa kan mau ada O2SN ya Bu, FLS 2N, OSN, anaknya banyak gembleng di sekolah sama guru-gurunya juga mohon kerjasamanya mungkin ya. Jadi memang betul, sukses bersama. Iya, Oga perlu perjuangan lah gitu. Oh, alhamdulillah. Minat anak. Oke, terima kasih sudah banyak yang masuk di grup kita. Pertanyaan-pertanyaan kepada teknisi di kabupaten kota, kita punya Aoga dan Aucup di bagian teknisi. Selamat membantu ya, kita siap membantu. Berarti memang kuncinya adalah login. Ya, login, username-nya harus ada. Bagi Bapak Ibu yang username-nya belum punya, silahkan hubungi melalui KSPF-nya di info KSPF Bidang SMP Disdikbud Kabupaten Subang. Sepertinya itu saja Bapak Ibu yang bisa kita paparkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau bisa lewat info
info dari WA Group. Saya kembalikan ke Ibu Nina. Terima Untuk kasih ditutup. Ibu Kasih dan terima kasih kepada teknisi kita ini yang top. Selalu top, Pak Yoga dan Pak Ucup selalu setia. Semoga kegiatan hari ini punya manfaat yang luar biasa dan semoga demi kemajuan anak-anak kita dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Subang khususnya KSPR SMP ya Bu, Jakarta SMP. Semuanya butuh kerjasama karena kami dari Dinas Pendidikan juga tidak bisa bekerja sendiri karena yang berhubungan dengan anak-anak itu adalah sekolah. Jadi ya wayahna mungkin sekolah banyak sekali program ya Bu, jadi harus kita gercep karena kita dituntut harus cepat. Jadi dadakan hari ini kita siapkan webinar seperti ini dan waktunya mepet hanya 2 hari. Semoga bisa semuanya bisa upload, bisa login ya, Bisa mendaftar. semuanya, mudah-mudahan lancar dan alhamdulillah terima kasih banyak sampai tidak berkurang 4 orang aja ya Bu, dari 100 orang partisipan. Sekarang sampai terakhir 96 orang. Terima kasih banyak Bapak Yang Ibu. di YouTube juga terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah hadir dan terima kasih yang sudah partisipasinya dari awal sampai akhir. Semoga SMP swasta juga ya, ikut serta semua. ada. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir pada webinar pada siang hari ini. Semangat selalu, sehat selalu untuk kita semua. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Pertanyaan ke Pak Oga aja. Udah difoto. Selamat Pak Oga. Siap. Karena 2 hari Pak Oga semangat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin live ya. Boleh di live Yoga. Sebentar, saya ikut foto dulu sebentar boleh? Ucup ke sini ke tengah, ayo ke tengah. Nah, sini. Nah. Ini berdiri sini. Nah, inilah Ucup sama Oganya Bu. 1, 2, 3. Nggak kelihatan bajunya. Udah. 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Boleh di live Yoga. Sehat-sehat Bapak Ibu.